Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bergabung dengan podcast kita Sahabat Zakat Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan. Kembali lagi kita berkaitan dengan Baitul Mal Gampung, ya. Jadi dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan bagaimana cara meyakinkan orang untuk berzakat dan berinfak. Bagaimana cara kita meyakinkan orang untuk berzakat dan berinfak. Kayak gitu kan. Ada beberapa pendekatan yang secara bijak, kemudian penuh hikmah dan empati. Itu perlu langkah-langkah dan beberapa cara yang perlu kita lakukan. Jadi pola ini tentu saja akan terjadi perbedaan antara satu gampung atau satu BMG dengan yang lain. Ini bisa kombinasi. Bisa jadi nanti BMG A membuat terobosan-terobosan lain gitu, inovasi-inovasi lain yang menjadi sebuah langkah yang menjadikan penguatan dan upaya untuk merealisasikan peningkatan penerimaan zakat dan infak ini terus meningkat, kayak gitu kan. Nah, jadi beberapa cara yang perlu untuk kita lakukan. Yang pertama, memberikan pemahaman tentang keutamaan zakat dan infak. Nah, kita berikan pemahaman bagaimana keutamaan zakat itu dan berinfak. Nah, landasan agama bermakna jelaskan bahwa zakat adalah kewajiban bagi umat Islam dan infak adalah amalan sunnah yang sangat dianjurkan. Nah, gitu. Kedua amalan ini sebagai wujud dan cara kita untuk terus mendekatkan diri kepada Allah. Nah, itu kan. Nah, jadi dalam Quran surat At-Taubah ayat 103 di situ menyebutkan, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Nah, ini ditujukan kepada amil untuk mengambil zakat dari harta, dari sebagian harta dari mereka, gitu. Kemudian balasan di dunia dan akhirat. Tadi ada landasan agama. Nah, kemudian yang kedua ini ada balasan di dunia dan akhirat. Berikan contoh balasan positif, nah, seperti keberkahan rezeki, kayak gitu kan, rezeki yang didapatkan itu menjadi lebih berkah. Kemudian ketenangan hati kita pada saat setelah kita berzakat dan berinfak. Bagaimana tenangnya hati? Lama mana tibo, tenangnya pikiran bo, sesudah berinfak atau menunaikan zakat yang telah sampai ketentuannya. Kemudian dan pahala yang dijanjikan oleh Allah. Allah menjanjikan pahala kepada kita, kayak gitu kan. Itu menjadi sebuah sesuatu yang positif gitu, yang ditanamkan dalam pikiran dan hati kita gitu. Jadi di Quran surat Sabah ayat 39 menyampaikan, apa saja yang kamu infakkan Allah akan menggantikannya. Kami ulangi, apa saja yang kamu infakkan Allah akan menggantinya. Nah, ini menjadi sebuah catatan kepada kita. Kemudian kita masuk, yang pertama tadi adalah memberikan pemahaman tentang keutamaan zakat dan infak. Yang kedua, menyentuh hati dengan kisah inspiratif.
kisah-kisah inspiratif. Bagaimana seseorang yang dulu pernah sakit, kayak gitu kan. Kemudian dia membantu orang lain dengan berinfak. Kemudian bagaimana orang yang selalu berinfak dijauhi dari segala mara bahaya. Kemudian berbagai kemudahan yang dia dapatkan, kayak gitu kan. Semua proses dan hambatan itu bisa dilalui dengan berbagai dengan berbagai lika-liku, akhirnya menjadi sesuatu dimudahkan oleh Allah. Itu ada kisah-kisah inspiratif. Kita kan sering di Google itu buat kisah inspiratif bagi para muzaki atau munfik, kayak gitu kan. Buat banyak, puluhan malah ratusan ada kisah-kisah inspiratif itu. Karena dari nilai-nilai yang kita dapat, pengetahuan dan pemahaman dari kisah-kisah inspiratif itu, ada sesuatu yang menjadi daya tarik sendiri, tersentuh hati kita, kayak gitu kan. Jadi kadangkala mungkin khotbah atau ceramah itu enggak ngena ke kepada kita, tapi pada saat membaca kisah-kisah inspiratif itu menjadi sesuatu yang sangat penting dan menyentuh kalbu kita. Yang pertama itu misalnya ceritakan kisah nyata atau dalil tentang orang yang mendapat manfaat besar dari berzakat dan berinfak, kan gitu kan. Kemudian di mana misalnya orang-orang yang hartanya semakin berkah setelah berinfak. Kemudian bagaimana zakat mampu mengangkat derajat orang miskin dan mengentaskan kemiskinan gitu. Dari uang zakat, dari itu bisa bagaimana bisa menghidupi keluarga dari keluarga kita yang miskin ini gitu kan, atau yang fakir ini. Kemudian ada juga ekonomi produktif yang ada di sana, ada modal usaha. Itu yang menjadi motivasi untuk bisa berzakat. Kemudian yang ketiga, menunjukkan dampak nyata di dalam masyarakat. Banyak, sangat banyak dampak nyata yang ada masyarakat. Kayak gitu kan, bagaimana cara membantu fakir miskin. Kayak gitu kan, bagaimana uang yang dia terima itu bukan konsumtif, tapi bisa untuk menghidupi keluarganya. Kemudian bisa untuk menyambung kebutuhan dari masyarakat atau dari yang fakir ini gitu, untuk kebutuhannya sehari-harian. Kemudian bagaimana untuk bisa membeli baju sekolah bagi anak yatim. Kemudian pembangunan fasilitas umum itu bisa sebagai, ini bukti, kita bisa sampaikan, ini buktinya loh. Ikulah bukti yang sebenarnya dari zakat yang salamoko ditunaikan. Iko bangunan itu. Kemudian ajak mereka melihat secara langsung program-program sosial yang didanai oleh zakat, dari zakat dan infak, seperti bantuan kesehatan, pendidikan, dan rumah layak huni. Sampaikan kepada masyarakat, iko kepiang yang kita zakat dan infak itu, ikulah bangunannya. Kalau betul kan, ikulah program-program itu berasal dari iko. Jadi kalau seandainya kita tidak informasikan kepada masyarakat, ya masyarakat yang nggak tahu ini sumbernya dari mana gitu kan. Kemudian 4, menggunakan pendekatan personal, emosional, pribadi ke pribadi, bagaimana cara meyakinkan. Ibaratnya seperti MLM, multi level marketing. Bagaimana kita dari hubungan komunikasi meyakinkan orang lain supaya bisa terus berinfak. Di mana kenali alasan seseorang mungkin enggannya berzakat itu kenapa? Kita cari tahu. Bisa jadi mereka tidak percaya kepada kita selama ini, sebabnya ini zamannya itu, kayak gitu kan. Bisa jadi akibat ketidaktahuan, ketidakpercayaan atau kekhawatiran tentang rezeki, sampaikan. Jadi makanya dengan berbagai informasi itu, kita sebagai pengelola zakat, kita akan tahu di mana letak kelemahan kita, di mana letak
kekurangan kita selama ini? Kita evaluasi lagi. Ini menjadi sebuah kebutuhan. Kalau gitu. Kemudian jelaskan bahwa berzakat adalah bentuk syukur dan nikmat atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Sampaikan. Nah, sebagai wujud syukur atas nikmat yang Allah berikan itu adalah melalui kita berzakat. Kemudian ingatkan bahwa rezeki adalah titipan Allah yang harus dimanfaatkan untuk kebaikan. Sampaikan. Nah, rezeki itu adalah titipan Allah yang harus dimanfaatkan untuk kebaikan. Kemudian mengedukasi tentang kemudahan berzakat dan berinfak. Sampaikan bagaimana cara berzakat secara praktis, ya kan? Nah, dengan digital, dengan adanya kris, tidak ada uang cash, berikan nomor rekening untuk bisa berinfak, kan gitu kan? Nah, dan berbagai inovasi lainnya yang menjadi sebuah kebutuhan bagi mudahnya masyarakat untuk berzakat dan berinfak. Nah, itu dia. Nah, jelaskan bagaimana transparansi pengelolaan zakat kita, sehingga mereka yang akan berzakat dan berinfak itu merasa aman. Uang saya ini adalah uang yang saya amanahkan kepada BMG. Nah, bagaimana cara supaya dia dapatkan sebuah keyakinan, pemahaman bahwa uang ini aman, tidak disalahgunakan, dan akan disalurkan ke tempat yang seharusnya, tidak kepada orang yang tidak tepat. Nah, kemudian pastikan bahwa uang itu sampai kepada yang berhak. Bisa jadi memang kondisi-kondisi tertentu bisa request, saya mau berzakat tapi adalah orangnya ini, ambil peluang itu. Saya mau berinfak tapi orangnya ini. Kita lihat dalam daftar, ada nggak warga yang disebutkannya itu masuk dalam daftar kita. Kalau ada, itu. Kalau tidak ada, kita sampaikan secara baik-baik kepada orang yang mau berzakat, mau berinfak. Tidak mungkin kami menyerahkan kepada yang bersangkutan, ini tidak sesuai dengan syariat kita. Kita sampaikan, nggak ada kendala itu. Mudah kita untuk memberikan pemahaman, penjelasan, karena itu adalah sebuah kebutuhan. Masyarakat atau orang yang mau berzakat itu juga akan memahami. Mereka tidak paksakan pada saat berzakat dan berinfak kepada orang yang mampu. Mereka tidak paksakan. Kalau daripada dia dapatkan mara bahaya gitu, tidak sesuai dengan syariat, tentu saja mereka akan ikut kita gitu. Kemudian yang keenam, memberikan teladan langsung, gitu kan, bahwa sampaikan bahwa kita sendiri adalah orang yang konsisten untuk berzakat dan berinfak. Kita sampaikan, berikan contoh yang contoh teladan kepada mereka. Nah, jelaskan bagaimana pengalaman pribadi tentang manfaat dan keberkahan yang Anda rasakan. Kita pernah sebagai berzakat, kemudian kita rasakan bagaimana tenang. Kalau katanya, Mbak tenang tak berzakat? Iyo tenang, Mbak lah ngasuhan. Jadi yo, jelaskan. Mereka akan mengetahui bagaimana manfaat-manfaat yang dia akan peroleh, gitu kan. Nah, jadi pendekatan ini dan memberikan keteladanan, gitu kan, secara langsung ini bisa sangat bagus. Kemudian 7, mengingatkan tentang kematian dan akhirat. Kalau kaih bana mama ro atau etek atau abang lo, kalau itu kan ada saat tertentu, ingatkan bahwa kematian dan akhirat itu nyata gitu. Ingatkan, jangan ragu-ragu. Tapi pada saat poin ini mengingatkan tentang kematian itu, kalau seandainya yang kita sampaikan di poin-poin yang sebelumnya mereka sudah yakin, jangan tambahkan lagi untuk kita memberikan pemahaman ini, mengingatkan tentang kematian dengan akhirat gitu. Nah, ada lama Miko. Kalau betul kan ada lama gitu. Tak singgung pulau etero, tak singgung lo mama. Bisa jadi ilmu agamanya lebih tinggi dari gitu. Pakai pulau kita, ya kan? Itu sesuatu yang harus kita pertimbangkan gitu, ya.
Jadi surat Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 261 di situ menyebutkan, barang siapa menafkahkan hartanya di jalan Allah, itu seperti menanam benih yang menghasilkan 7 tangkai, dan setiap tangkai menghasilkan 100 biji. Waduh, luar biasa. Alhamdulillah. Kemudian yang ke-8 kita masuk menggunakan pendekatan empati dan motivasi. Empati, kemudian motivasi. Jangan kita memaksa, jangan kita paksakan, tapi ajak secara lembut. Jangan model kita paksa, lain lah. Ini tak dapat zakat, mungkin dapat lain juga itu zakat. Kalau kita paksa, betul kan? Kita berusaha adalah mereka berzakat kepada kita, gitu. Berikan motivasi bahwa sekecil apapun zakat dan infak diberikan akan tetap bernilai di sisi Allah. 1.000 ada, 5.000 ada, 10.000 apa lain, 12.000 apa lain, 100, 200.000 apa lain. Kalau kan kita sampaikan bahwa sekecil apapun itu sangat bermanfaat ya bagi masyarakat dan akan bernilai di sisi Allah. Jadi dalam meyakinkan orang untuk berzakat itu dan berinfak bukan hanya tugas yang menasihati, kemudian tapi juga untuk menginspirasi dengan menunjukkan manfaat yang dirasakan oleh diri sendiri maupun masyarakat. Demikian kami sampaikan, mohon maaf atas berbagai kekurangan di sana sini. Kami akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.